Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 18 Maret sampai dengan 22 Maret 2024 ya. Jadi saya akan bahas 6 saham yang kali ini berhubungan dengan saham tambang batu bara ya. Saya akan sharekan langsung untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama saya bahas adalah untuk Adaro. Jadi Adaro ini kalau kita perhatikan ini sudah sering saya bahas juga. Trading range-nya untuk Adaro ini sebenarnya lumayan rapi ya. Dalam arti supportnya 2400, resistennya 2600. Kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya 2600, maka resisten sebelumnya dia berubah fungsi menjadi supportnya 2600 ya. Kemudian berikutnya resistennya 2800. Terakhir ditutup di 2660. Jadi kalau mau buy a weakness, Anda bisa tunggu buy a weakness di 2600 ya. Kalau seperti ini ya turun kemudian dipotong ke atas, sebenarnya ini sudah boleh buy. Nah, kalau mau masih tunggu di bawah lagi, mungkin bisa tunggu di area sekitar MA20-nya. Yang mana di sini kurang lebih di area sekitar 2550. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Takutnya nanti dia akan turun lagi. Jadi tunggu rebound mantul ke atas. Selama MA20-nya ini masih mengarah ke atas ya dia masih bagus ya seperti itu ya. Jadi memotong lagi dari bawah ke atas candlenya, kemudian arahnya masih mengarah ke atas MA20-nya ya berarti kita boleh buy ya seperti itu ya kalau mau buy omnibus di sana. Atau buy sekarang sebenarnya masih cukup menarik. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 2730 kita boleh tambah lagi average up. Target price terdekatnya dia akan menguji 2800 dan 3000. Jadi setiap kelipatan Rp200 ini lumayan rapi ya untuk Adaro. Jadi selama ini sudah mulai rebound untuk beberapa emiten batubara, entah ini karena sentimen pembagian dividen atau memang nanti harganya ke depannya akan naik. Tapi menurut saya sih, saya sudah bahas di bulan lalu sebenarnya ya, awal-awal tahun seingat saya itu bagaimana mengenai emiten batubara di awal tahun 2024 ya. Jadi memang sebelumnya masih di bawah, kali ini dia sudah mulai naik ya seperti itu ya. Jadi boleh buy on weakness sedikit aja, bertahap aja kalau naik kita tambah lagi average up boleh ya seperti itu ya. Untuk saham batubara yang saya punya ada dua, yang saya bahas ini ada Adaro dan UNTR ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya yang saya bahas adalah untuk PDBA. Nah, pilih yang mana Pak Sunar, Adaro atau PDBA? Kalau dari segi book value-nya, kalau nggak salah yang terakhir itu Adaro yang masih lebih murah. Tapi kalau kita lihat dari trennya antara Adaro dan PTBA kurang lebih sama, tetapi PTBA ini dia lebih stronger ya seperti itu ya kenaikannya. Karena kalau kita lihat di sini, eh, memang di sini Adaro ini sudah jauh di atasnya EMA 20-nya dan EMA 200-nya ya. Tapi EMA 200-nya kan arahnya mengarah ke bawah. Tapi kalau untuk PTBA ini kan masih belum terlalu jauh ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari low-nya di sini ini kenaikannya dia lebih kuat ya seperti itu ya daripada Adaro. Ya, terserah Anda mau pilih yang mana. Nah, di sini untuk PTBA saya sudah gambarkan garis-garisnya. Kalau mau buy a weakness Anda tunggu sekitar area 2700 sampai 2780. Artinya kalau turun artinya kita jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita persen buy. Nah, terakhir dia akan menguji 2930 kan. Ternyata gagal dia ditutup di banyak 2930. Dalam minggu ini jika dia berhasil naik ke atas 2930 atau ambil angka high-nya di 2940 kita boleh buy yang belum punya, yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up boleh masih bisa ke 3070 dan 3250. Jadi PTBA ini masih cukup menarik. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Anda bisa pasang aja trailing stopnya di 2750-an ya. Atau maksimum di 2640. Yang mau buy omnibus di bawah bisa tunggu di 2590 atau paling bawah di 2490. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya rebound ya kita perusahaan buy. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ini masih sideways tapi sideways-nya itu lumayan menarik ya. Area trading range-nya sekitar 26.000 sampai 27.500-an. Jadi kalau mau buy test tunggu di area sekitar 26.000 sampai 26.200 di sini ya. Sudah saya gambarkan sebelumnya. Harusnya sudah buy di sini ya yang akan ngikutin saya ya. Nah, di sini dia akan testing resistennya saat ini ya. Memang sempat naik kemudian turun lagi. Nah, minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 27.900 atau 28.000 atau 28.175 breakout ke atas, kita boleh tambah lagi average up. Yang belum punya buy hasil higher boleh, masih belum ketinggalan target price berikutnya masih bisa ke 29.600 dan 31.425. Walaupun nanti dividennya nggak sebesar sebelumnya, kemungkinan besar ini masih bisa ke 29.600-an ya, masih peluang ya. Selama dia bertahan di atasnya 26.200-an, ini maksimum stop loss-nya. Ya, ITMP kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Harum. Harum juga menarik. Nah, kalau kita lihat di sini ada formasi rounding bottom ya, mangkok gini ya. Jadi kalau kita ambil dari permukaannya di sini untuk Harum itu dia di level resistennya saat ini di atas di 1410. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu naik ke atas 1420 ya untuk Harum. Nah, target pas berikutnya di 1485. Kalau dia naik lagi average up target berikutnya kurang lebih di 1625. Kalau naik lagi dia bisa testing area sekitar
1785 dan di atas sendiri 1945. Jadi untuk Arum ini sejauh ini uptrendnya masih cukup menarik. Nah, yang menariknya di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1410 ya, kalau dia bertahan di atas 1410, dia kemungkinan besar bisa paling tidak ke 1600-an atau minimal di area swing high di sini sekitar 1550 ke atas ya seperti itu ya. Jadi masih ada poinnya profitnya sekitar 100 rupiah ke atas ya seperti itu ya, masih cukup menarik ya. Eh, jadi apakah mungkin nanti cup and handle maksudnya ini bentuk handle-nya ya mungkin aja kalau mau buy on weakness tunggu kalau dia koreksi atau pullback mungkin di sekitar area 1330 sampai 1370-an ya. 1330 sampai 1370. Jadi kalau koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau nanti dia akan testing MA20-nya. Yang kalau dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, selama MA20-nya itu mengarah ke atas ya. Ini kan MA20-nya mengarah ke atas ya. Ya itu masih bagus ya, apalagi kalau di atasnya ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita bayinya bertahap aja, kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Yang mudah banget kan analisa saya seperti itu ya. Jadi sebenarnya trading saham itu nggak terlalu rumit-rumit ya seperti itu ya. Mudah banget ya, pakai yang simple aja MA20 dan MA200 untuk jangka menengahnya atau jangka panjangnya ya seperti itu ya. Nah, kalau volumenya ini untuk konfirmasi ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya duit duit terakhir dia rebound tinggi ada apa Mas Sunar, saya nggak lihat beritanya ada aksi koperasi atau apanya nggak tahu, tapi di sini kalau kita lihat memang terakhir inverted hammer ya, ekornya lumayan panjang dibandingkan bodinya. Jadi di sini strateginya kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya maksimum di 408 ya, sudah saya gambarkan garis-garisnya. Nah sebenarnya ini kan sudah diturun di banyak 424, yang mana garisnya sudah saya gambarkan. Jadi yang sudah punya harusnya kurangi posisi. Nanti kalau dia turun lagi di bawah 408, ya kita jual dulu semuanya. Memang uptrendnya masih bagus uptrendnya. MA20 mengarah ke atas, ini sudah jauh di atas MA20-nya. MA200-nya juga ya, yang hitam ini ya. Nah, masalahnya kan sebelumnya dia naik tinggi, jadi ada kemungkinan pullback koreksi. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area, ada dua area yang penting di sini ya, 398 kemungkinan besar dikasih ya, atau kalau maksimum koreksi ya 374. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 374 untuk duit, dia akan turun lagi. Jadi makin ke bawah dia makin resiko. Kita gunakan acuan maksimum buy on weakness 374 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy di area segini ketika dia breakout ya. Pas di sini kan dia sebelumnya diuji high-nya 374 ya, tanggal 8 Maret 2024. Jadi untuk duit ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi ke 500 bisa. Ya, ya nanti dicek sendiri ya. Apakah ini aksi koperasi, repo atau penerbitan obligasi atau lain-lainnya ya saya nggak tahu, saya nggak cek. Ya, seperti itu ya. Tapi memang sebelumnya dia pernah naik tinggi, kemudian dia koreksi, koreksinya bisa pullbacknya lumayan. Jadi Anda tunggu aja 398 atau 374 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 438 kita buy, tambah lagi boleh, average up boleh, target price berikutnya 450, 466 dan 510. Itu tuh duit ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. Jadi UNTR ini saya punya, eh, memang sebelumnya saya jual, kemudian saya beli, terakhir saya buyback juga, ya. Saya buybacknya terakhir di 24.300-an, nggak salah seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini UNTR ini masih bagus. Tahu dari mana maksudnya MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Memang sebelumnya ada yang kena trailing stop di sini yang punya saya sebagian ya, saya jual. Dan buybacknya ada yang harganya lebih atas, tapi secara keseluruhan masih lumayan profitnya seperti itu ya. UNTR ya, ya masih belum belum dua digit sih, masih sekitar 3%-an ya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi ya. Pakai pas bukunya 25.500 dan 26.800. Uniknya dari UNTR kan dia punya tambang batu bara ya, tapi dia juga di lain pihak dia juga jual alat-alat berat untuk konstruksi ya, dan bukan hanya untuk batu bara. Jadi sebenarnya eh, ada yang bilang, oh Pak Sunar, alat konstruksi itu kan seringkali ada datang barang lain yang lebih murah kan dari Cina dan sebagainya. Apakah nanti UMKM dia kalah bersaing ya, sejauh ini penjualan alat beratnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Ya memang naik turun sih, tapi dia masih cukup bagus, profitnya juga masih cukup bagus juga. Ya kalau kita lihat laporan keuangannya, penurunan labanya dia nggak sedrastis yang lain-lainnya ya, ITMG ya, Daro atau PDPA ya seperti itu. Masih cukup kuat sebenarnya untuk UNTR ini. Nah, apakah akan bagi dividen yang tinggi kita nggak akan tahu ya, belum tahu ya. Tanggal lupsnya saya belum cek ya, kapan dia rapat umum memegang saham untuk penentuan dividennya atau persetujuan dividennya. Tapi sejauh ini dari trennya sih dia lumayan menarik. Memang fluktuasinya tinggi, jangan kaget. Oh sudah naik kok turun lagi, balik lagi ke 22.700-an ya. Sebelumnya kan seperti itu. Jadi selama bertahan di atasnya 22.275, ini garis maksimum saya. Anda masih boleh hold boleh, atau nanti buy on weakness di bawah boleh. Kalau nggak dikasih sebenarnya mau nyicil sekarang boleh ya. Kalaupun nanti average down satu kali aja. Memang
seringkali saya sebutkan biasa kan no every stone. Tapi kalau mau every stone buy sekarang, kemudian every stone nanti sekitar 22.700 boleh. Tapi itu dengan catatan kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas 22.700 setelah ditembus ke bawah kan sebelumnya, ya kalau dia berhasil naik dan bertahan di atasnya ya kita boleh buy. Ya pasang stop lossnya di 22.000 atau maksimum di low-nya di sini 21775 ya seperti itu ya kalau buy weakness-nya nanti ya. Eh, kalau nggak dikasih ya kita buy high seller. Ekor panjang ke atas kalau dia breakout ya dia masih bagus. Jadi jangan beranggapan oh ekor panjang Pak Sultan nggak tahu tak formasi candlestick pattern. Kalau ekor panjang itu pasti turun belum tentu. Ya turun kalau dia gagal bertahan di atasnya low-nya. Kalau dia masih konsolidasi di antara low dan high-nya, ekor yang tertingginya panjang masih konsolidasi. Selama ekornya belum ditembus ke bawah penutupannya ya dia masih ada peluang ya untuk naik lagi. Yang penting lihat arahnya MA20-nya masih mengarah ke atas, oke. Kemudian harganya masih di atas MA20-nya, biasanya masih cukup wajar koreksinya. Ya seperti itu ya. Tinggal diatur aja strateginya, support dan resistennya, Anda mau pasang di mana, ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup, ada beberapa video yang saya buat ya, jadi ada 4 video, silakan ditonton semuanya. Yang baru saya kenal channel Sunar Sang Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan seperti biasanya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.